Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Parwoto dari program D3 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana teknis entry saldo awal 1 Desember 2014. Proses ini sebenarnya sangat mudah dan sangat simpel sekali, hanya mungkin banyak yang perlu dipindahkan. Jadi proses ini sebenarnya hanya memindahkan data saja dari data-data yang sudah tersedia di dalam modul. Di halaman awal profil, di sana ada neraca saldo atau data-data per 30 November 2014 yang akan kita gunakan sebagai saldo awal atau data awal di 1 Desember 2014. Seperti desain dalam modul praktikum akuntansi perusahaan dagang, bahwa kita akan melakukan pencatatan transaksi di bulan Desember, selama bulan Desember sampai dengan dari mulai jurnal, buku besar, kemudian penyesuaian sampai dengan laporan keuangan per 31 Desember 2014. Baik, kita lanjut saja ke modul. Baik, di dalam modul praktikum akuntansi perusahaan dagang yang sudah saya sampaikan kepada kalian, di sana di halaman 41 ada petunjuk pengerjaan ya. Kita ikuti, kita mengacu pada petunjuk pengerjaan dari modul praktikum ini. Baik, di dalam petunjuk pengerjaan praktikum ini, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah langkah 1 sampai 6, yaitu melengkapi data dan memindahkan data. Baik, di sini ya seperti tadi saya sampaikan bahwa kita memindahkan data per 30 November, yaitu data-data perusahaan PT Global Komputer, tanggal atau yang berakhir pada 30 November 2014 yang akan kita gunakan sebagai data awal 1 Desember 2014. Apa saja datanya? Yaitu data saldo awal di dalam saldo awal rekening. Jadi yang saya maksud adalah neraca saldo 1 Desember 2014 yang bersumber dari neraca saldo per 30 November 2014. Nah, proses pemindahannya cukup simpel ya, cukup simpel. Jadi di dalam modul sebentar saya sesuaikan dulu kolomnya ya. Baik, di dalam modul praktikum di halaman lembar kerja, halaman paling awal menampilkan data atau daftar aktiva tetap. Apa yang perlu kalian lakukan dari daftar aktiva tetap? Yaitu mengisi ya. Ini sangat mudah sekali sebenarnya ya, hanya mengisi data-data yang masih kosong atau sengaja saya kosongkan ini. Jadi kalian perlu isikan ya, ini hanya mengisi saja, dan mungkin kalian hanya sedikit berpikir sebenarnya, karena di sini tidak ada data komplit terkait umur ekonomis dan nilai residu. Ya, kalian tidak perlu menghitung depresiasinya. Di sini saya minta hanya mengisi kolom-kolom ini, yang mungkin hanya menggunakan menu perkalian pembagian saja. Baik, dan penambahan mungkin. Baik. Jadi seperti anak SD kelas 3 mungkin ya. Baik, tapi ini penting sebagai pijakan untuk melakukan penyusutan aktiva ini di akhir bulan Desember nantinya. Baik, yang pertama adalah mengisi kolom yang kosong ini. Yang kedua adalah memindahkan data, yaitu mengisi kolom-kolom di dalam neraca saldo awal per 1 Desember. Ini per 1 Desember 2014. Saya ganti saja ya, di Desember 2014. Data di sini yang perlu kalian isikan adalah bersumber dari data per 30 November ya, per 30 November 2014.
Ya, sebentar. Baik. Nah, di sini ada beberapa rekening yang bisa digunakan. Nah, kalian diminta untuk memindahkan angka ini saja. Jadi di halaman 41, di halaman berapa, 10 ya, di halaman 10 di dalam modul di buku kasusnya itu ada data saldo akhir atau saldo neraca saldo per 30 ya, neraca saldo per 30 November 2014. Nah, angka ini dalam ribuan, kalian pindahkan apa adanya saja. Misalkan sebagai contoh seperti ini. Di dalam kita pindahkan saja 1.800.000. Nah, ini kebetulan angkanya sudah ada sebenarnya ya, hanya saya kasih warna saja. Nah, kita pindahkan saja 1.800.000. Oke, tadi ada tambah. Nah, kita pindahkan seperti ini. Jadi ini proses yang sebenarnya tadi kita pindahkan menjadi datanya seperti ini. Baik. Oke, ini pindahkan semua yang debit, yang di debit, yang kredit di debit. Baik, selanjutnya apa langkahnya adalah melakukan atau memindahkan data saldo awal persediaan ya. Data awal saldo persediaan masing-masing persediaan yang tertera di dalam data awal saldo persediaan 30 November 2014. Mohon maaf, suaranya agak kekerasan, jadi saya perlu kecilkan dulu. Baik ya. Nah, di kolom mana? Nah, kita cari di dalam buku lembar kerja ini di bagian buku besar. Oh, sebelumnya, mohon maaf, sebelumnya masih ada langkah terkait dengan neraca saldo. Nah, neraca saldo ini setelah dipindahkan, maka kemudian pindahkan juga angka-angka saldo awal ini ke dalam buku besar masing-masing rekening, khususnya rekening yang tertulis transaksi atau rekening transaksi, bukan rekening header ya. Kalau rekening header adalah rekening yang hasil penjumlahan dari rekening anak. Nah, rekening header adalah rekening kepala yang merupakan penjumlahan angka dari rekening-rekening anak di dalam header masing-masing, di dalam kelompok masing-masing. Sebagai contoh, di sini tertulis berapa angkanya. Oke, misalkan kas kecil saldo awalnya masih 50.000 per 30 November. Baik, atau 1 Desember. Baik, dari data ini maka kita cari buku di dalam lembar kerja sudah saya sediakan masing-masing buku besar. Sebagai contoh ini ya, kas kecil. Nah, kas kecil ini kita pindahkan, kita tuliskan tanggal 1 Desember di kolom keterangan diisi saldo awal, kemudian di kolom referensi kalian bisa isikan TB atau kalau tidak kalian strip saja karena ini saldo awal. Kemudian di dalam angka 50.000 ini kalian masukkan ke dalam kolom saldo ya. Jadi 50 ini sebenarnya 50.000 karena di dalam neraca tertulis ribuan, artinya ada 3 nol di belakangnya atau 3 digit angka 0 di belakangnya. Jadi 50.000 kalian masukkan dan kalian tulis debit karena posisi di dalam neraca saldo awal itu dalam posisi debit. Baik, kemudian berikutnya juga kas operasional, misalkan kas operasional kalian isikan ya, sama tulisannya ya, keterangannya saldo awal, kemudian angkanya berapa? Angkanya 20.000 atau 20 juta ya, 20 juta pos debit atau kredit debit. Baik,
Silakan kalian pindahkan semuanya ya dari data-data yang ada di neraca saldo awal ini, saldo akhir 30 November 2014 ini. Kalian pindahkan ke dalam neraca saldo awal 1 Desember 2014, kemudian masing-masing rekening transaksi kalian pindahkan ke angkanya ke rekening transaksi seperti kas kecil ini dengan keterangan saldo awal dan diisikan pada kolom saldo. Setelah itu kita masuk ke dalam entry transaksi saldo awal. Entry saldo awal terkait persediaan utang dan piutang dagang. Untuk persediaan data ada di halaman 11. Yang perlu kalian lakukan adalah memindahkan ke rekening persediaan itu sesuai dengan nama kartu persediaannya, nama barang biasanya mengacu pada itu. Baik, sekarang kita cari buku besar pembantu, buku pembantu dengan nama Aser. Ini ada di kolom paling belakang, kelihatannya agak belakang, tidak paling belakang. Nah, ini kolom piutang, kemudian persediaan. Oke, persediaan di barisan pertama sesuai namanya di sini, sesuai urutan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini Aser menduduki di ke data paling awal. Kalian tuliskan tanggalnya 1 bulan 12, kemudian masukkan unitnya, jumlah unitnya adalah 10 unit persediaannya, angkanya 3.050.000 per unitnya, berarti totalnya 30.500 di kolom saldo ya, di kolom saldo. Baik, setelah itu ini sebagai contoh dan kalian tolong masukkan semua ini ke saldo awal sebelum kita masuk ke dalam entry transaksi. Baik, untuk saldo awal persediaan sudah cukup. Kemudian untuk saldo awal utang dagang. Nah, saldo awal utang dagang sama, kita mencari buku pembantu utang. Nah, buku pembantu utang ada di atasnya. Ini mulai di halaman 61 ya. Kalian masukkan customer supplier kita siapa? Supplier kita salah satunya nomor 1 ini adalah PT Aser Mitra Persada. Kita cari buku pembantu ya, buku besar pembantu utang dengan nama supplier PT Aser Mitra Persada. Kita tuliskan tanggalnya, kemudian keterangan kita isi dengan saldo awal, kemudian angka utangnya kita masukkan ke dalam kolom saldo dengan keterangan debit atau kredit. Nah, kalau utang itu ada di kredit saldo awalnya. Kalau kurang yakin tinggal dicek. Tetapi secara rumus memang saldo awal utang ada di, nah, utangnya ini ya, utang dagangnya. Kita cari utang dagangnya berapa. Ya, pembantu utang. Baik. Kita masukkan. Totalnya berapa? 1.327.800. Ini jadi nanti penjumlahan dari keseluruhan utang ini adalah 1.327.800, sama ya, sesuai dengan total saldo utangnya. Baik, kita lanjutkan ke dalam buku pembantu piutang. Kita mengentrikan data saldo awal saldo awal piutang dagang. Piutang dagang kita itu yang pertama kepada customer siapa ya. Karena kita menjual dan membeli itu dengan sistem kredit, sehingga kita memiliki customer dan supplier produk kita, dan biasanya itu kita memiliki utang ya. Dengan model ini memungkinkan perusahaan memiliki utang dan piutang ya. Yang pertama CV Citra Sarana Komputer. Kita cari buku pembantu piutangnya, CV Citra Sarana Komputer, sesuai dengan ini, dengan kode C001 dengan jumlah piutang sebesar 161.650.000.
kita masukkan. Nah, kita tuliskan dalam kolom keterangan saldo awal, referensinya dikosongin dulu, kemudian angka 161 juta ini kita masukkan ke dalam kolom saldo ya, dengan keterangan apa? Dengan keterangan debit atau kredit adalah debit, karena piutang bertambah atau saldo normalnya ada di debit. Jumlah ini akan sama ya, jumlah piutang ini total piutang ini akan sama dengan nilai piutang dagang yang ada di dalam buku di dalam neraca saldo. Coba kita cek ya, 751.700.000 totalnya ya. Kita cek piutang ada di atas. Baik, 751.700.000 jadi sama ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu adalah mengentrikan data transaksi. Sampai di sini kita telah menyelesaikan berapa tahap? Kita menyelesaikan 6 tahap ya, 6 tahap di awal yang merupakan kunci awal sebelum kita melakukan entry transaksi atas data yang terjadi atau data keuangan yang terjadi. Baik, sampai di sini. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan teruskan minggu depan. Silahkan diselesaikan semuanya. Minggu depan kita akan ketemu lagi dalam video panduan entry jurnal transaksi perusahaan perdagangan. Baik, sampai di sini saya cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini cukup membantu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.